Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dinur Wadani. Saya dari Ilmu Pemerintahan semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menampilkan film pendek dengan judul Negeri Mendengar, Pemerintah Membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Drohini Dahliati, semester 2 dari Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjadi salah satu aktor dari film Negeri Mendengar Pemerintah Membantu sebagai Dinda. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Sore itu, di sebuah sudut desa yang tak terlalu ramai, langit mulai berganti warna. Jingga perlahan menyelimuti atap-atap rumah sederhana, termasuk rumah kecil di ujung gang itu. Di sanalah, di balik jendela yang sedikit buram, seorang gadis bernama Dinda sedang bergulat dengan buku-buku. Namanya Dinda. Usianya 18 tahun dan matanya selalu memancarkan harapan yang besar. Harapan untuk bisa kuliah, sebuah impian yang terasa begitu jauh dari genggaman tangannya. Dinda adalah siswa berprestasi di SMA Negeri Kota Mojokerto. Rapornya selalu dihiasi angka-angka memukau, terutama di mata pelajaran sains. Guru-gurunya tak henti memuji kecerdasannya. Namun sayang sekali, kesempatan untuk melanjutkan kuliah terhalang oleh ekonomi keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dia, ini ibu dari pasar. Tadi ibu sudah belikan melon. Kamu belajar terus ya, jangan sampai ilmumu turun. Iya Bu, makasih ya. Ya. Pikiran pesimis itu selalu menghantui Dinda setiap kali dia melihat teman-temannya sibuk mengisi formulir pendaftaran universitas impian mereka. Ada yang ingin kuliah di universitas negeri dan universitas terbuka. Dinda hanya bisa tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan getar kekecewaan dan rasa iri yang perlahan merayapi hatinya. Ia tahu, di balik senyuman itu, ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari impian mereka.
Enaknya ngapain ya? Bosan belajar terus. Mikirin kuliah juga nggak mungkin. Biaya kuliah kan mahal. Masa harus ngerepotin ibu lagi sih? Nggak mungkin dong, aku kan udah gede. Masa iya aku harus kubur cita-citaku? Masa aku harus kerja aja sih? Tapi aku pingin kuliah. Ya udahlah, udah malam, tidur aja deh. Kalau dipikir-pikir gimana ya nyenengin Dinda? Pasti semua orang tua pengen kalau anaknya itu senang, bahagia. Tapi gimana lagi, ekonomi lagi susah-susahnya. Biaya kuliah juga mahal. Aku cari info di mana lagi ya? Biar kuliah Dinda itu gratis gitu. Aduh, capek banget. Habis masak, nyuci, ngepel. Main HP ah. Cari info berita kuliah gratis di mana ya? Mulai dari syarat, tata cara pendaftaran, besaran bantuan. Apa Dinda, aku ikutin program ini ya? Kalau aku ikutin program ini lumayan sih, Dinda bisa kuliah, dapat bantuan juga. Saat itu, Ibu Dinda sedang mencari informasi terkait dengan bantuan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Dinda kuliah di salah satu universitas. Biaya hidup hingga 1,4 juta per bulannya. Tapi bagaimana cara daftarnya? Apa ada syaratnya? Dan berapa besaran bantuan yang akan didapatkan? Apakah kamu ingin kuliah tapi terkendala biaya? Jangan khawatir, KIP Kuliah 2025 telah dibuka dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di seluruh Indonesia. Program ini bukan hanya membebaskan biaya kuliah, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup hingga 1,4 juta per bulannya. Tapi bagaimana cara daftarnya? Apa ada syaratnya? Dan berapa besaran bantuan yang akan didapatkan? Nah, di video ini kita akan membahas panduan lengkap KIP Kuliah 2025, mulai dari syarat, tata cara pendaftaran, besaran bantuan, hingga jadwal penting yang harus kamu catat. Dinda, oh iya, rencana ibu akan kuliahin kamu sih, tapi pakai jalur KIP kuliah, kamu mau nggak ya? KIP kuliah, apa itu Bu? KIP kuliah itu Kartu Indonesia Pintar. Jadi dia itu ada semacam bantuan dari pemerintah. Selain kamu nanti gratis untuk kuliah, per semesternya gratis, kamu juga akan mendapat bantuan untuk biaya kehidupan, Nak. Oh iya, kenapa baru bilang Bu? Kita daftar pakai jalur KIP aja. Enak tahu, Ibu nggak terbebani sama biaya. Iya. Aku mau kok Bu, nggak usah khawatir. Makasih ya Bu, udah dikasih solusi. Iya. Aku daftarin ya, Nak. Emang daftarnya kapan Bu? Daftarnya perkiraan nanti tanggal 20. Terus nanti kita itu ada foto kayak rumah, gitu, Nak. Ngisi-ngisi data formulir. Oh iya langsung aja Bu, kita siapin dari sekarang. Ya. Dinda sangat senang saat ibunya memberitahukan tentang program KIP Kuliah. KIP Kuliah adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sebuah program yang lahir dari kepedulian pemerintah, membuka pintu harapan bagi anak-anak seperti dirinya. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, tapi hal itu tidak membuat Dinda ragu. Dia merasa ada celah dan harapan baru untuk mencapai masa depannya. Oh
iya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Apa yang bisa dibantu? Gini Bu, jadi anak saya kan mau kuliah. Jadi saya itu mau ngurus berkas-berkas buat ngurus KIP-nya gitu. Ini berkasnya. Oh ya, saya cek dulu ya. Oke, monggo. Ya, sebentar ya. Saya buatkan dulu. Namanya siapa ya? Oh, nama saya Desi. Oh, Desi. Ya, mau masuk ke Universitas Islam Majapahit. Oh ya, Universitas Majapahit. Iya. Terus? Saya mau masuk ke ilmu pemerintahan, Bu. Wah, keren sekali Mbak Desi ini. Iya. Tunggu sebentar ya, ini mau saya buatkan. Iya. Ini untuk kartu KIP-nya sudah selesai? Oh, iya. Ini berarti nanti tinggal nyetorin ke pihak kuliah ya? Iya. Wah, terima kasih Bu. Cepat ya ternyata bikin KIP. Iya, Nak. Iya. Izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Makasih ya atas kunjungannya. Iya. Pagi itu Dinda sangat semangat karena ia sudah memiliki kartu Indonesia Pintar. Ia segera mendaftarkan diri ke universitas yang ia impikan, Universitas Islam Majapahit. Selamat siang Pak. Ya, siang. Ini saya mau daftar menjadi mahasiswa Universitas Islam Majapahit, tapi dengan KIPK, apakah bisa? Bentar saya cek dulu ya. Ya. Kalau pakai KIPK itu biayanya jadi gratis alias 0 rupiah dan bisa langsung diterima jadi mahasiswa. Oh. Cuma Oh, harus tanda tangan serah terima almet dulu ya. Oh iya siap. Saya tanda tangan dulu ya Pak. Ya. Ini almennya saya bawa ya Pak. Ini kartunya kan? Oh iya terima kasih. Ya. Kini Dinda senang sekali karena ia bisa kuliah di universitas yang ia impikan dengan bantuan kartu Indonesia Pintar Kuliah dari pemerintah. Ia sangat bersyukur sekali bahwa ia masih diberikan kesempatan untuk menuntut cita-citanya. Ia senang sekali dengan program KIPK dari pemerintah dan ia berjanji akan menjadi mahasiswa yang bisa berprestasi. Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah merupakan program Kemendikbud untuk membantu calon mahasiswa berpotensi akademik dengan keterbatasan ekonomi. Namun, Komisi 10 DPR RI menyoroti program KIP Kuliah yang nyatanya belum dapat menjamin biaya belajar sampai lulus. Hal itu terungkap saat Komisi 10 DPR RI menyerap masukan terkait permasalahan perguruan tinggi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah mengkritisi konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan program KIP Kuliah. Itu beasiswa lain yang sedang berjalan, yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Padahal kami selaku anggota Dewan waktu itu juga ikut menyampaikan sosialisasi kepada mahasiswa, kepada calon mahasiswa, bahwa ini terjamin sampai lulus itu akan dijamin. Tapi kenyataannya kami menemui di lapangan, mereka ketika akan ke semester berikutnya diberhentikan beasiswanya. Ini kan merugikan mereka yang sudah terlanjur masuk misalnya ke sekolah swasta gitu ya, ke universitas swasta yang mungkin biayanya tinggi. Jadi mohon kepada pemerintah, kalau buat kebijakan itu yang konsisten, yang bisa ditepati janjinya. Di Republik Indonesia.
Izin Kerja Gubernur DKI Jakarta serta sini tadi saya baru saja membagikan kartu Indonesia Pintar di Lebak Bulus. Udah kita bagi, nih kita bagi. Padahal di Jakarta Pak Gubernur juga memiliki KJP Plus, nih. Sekarang ada PKH, nih. Ini sudah sangat diringankan. Dan ke depan kita memiliki satu kartu lagi yang namanya KIP kuliah seperti ini. Ini penting KIP kuliah agar anak-anak kita terjamin bisa berprestasi di SD, SMP. Ini penting KIP kuliah agar anak-anak kita terjamin bisa berprestasi di SD, SMP, SMK tetap. KIP kuliah agar anak-anak kita terjamin bisa berprestasi di SD, SMP. Ini penting KIP kuliah agar anak-anak kita terjamin bisa berprestasi di SD, SMP, SMA, SMK, tetapi juga bisa naik untuk juga bisa kuliah. PTN sendiri bisa lebih memperbanyak kuota untuk peserta didik karena kan negara hadir untuk memberikan pendidikan yang layak, untuk memberikan pendidikan yang memang terjangkau bagi anak bangsa. Karena anak-anak bangsa kita kan tidak semuanya juga mampu untuk kemudian membayar uang kuliah. Setiap semester langsung ke rekening mahasiswa sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan kuliah dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerima KIP kuliah juga dibebaskan dari biaya pendaftaran UTBK SNBT. Cara daftar KIP kuliah 2025. Yang pertama, registrasi akun. Nah, kunjungi website yang ada di atas ini. Kemudian klik login siswa, lalu isi data seperti NIK, NPSN, NISN, dan email aktif. Setelah verifikasi, sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email kamu. Nah, yang kedua, pengisian data. Login ke akun KIP kuliah, lalu lengkapi data pribadi, ekonomi, dan akademik. Kemudian unggah dokumen pendukung seperti KIP, KKS, atau SKTM. Nah, yang ketiga, pilih jalur seleksi. Pilih jalur masuk PT yang kamu ikuti seperti SNBP, SNBT, atau Mandiri. Pastikan pendaftaran KIP kuliah dilakukan sebelum seleksi masuk PT. Yang keempat, verifikasi data oleh kampus. Jika lulus seleksi PTN atau PTS, kampus akan memverifikasi data KIP kuliah kamu. Yang kelima, pengumuman penerima KIP kuliah. Jika diterima, kamu akan mendapatkan pemberitahuan resmi dari kampus dan bantuan akan segera dicairkan. Pastikan data yang kamu masukkan benar karena kesalahan bisa menyebabkan gagal menerima bantuan. Yang keenam, jadwal KIP kuliah 2025. Yang pertama, registrasi atau pendaftaran akun KIPK dimulai dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 31 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, seleksi KIPK di perguruan tinggi dimulai dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Oktober 2025. Yang ketiga, penetapan penerimaan baru dimulai dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Oktober 2025. Jangan sampai melewatkan tanggal-tanggal ini ya. Sekarang
Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah siap daftar KIP Kuliah 2025? Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan. Pastikan kamu sudah memenuhi syarat, mempersiapkan dokumen, dan mendaftar sebelum batas waktu.